Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ini tentang bagaimana mempengaruhi orang lain dengan cara yang positif. Dalam video kali ini, saya akan menjelajahi berbagai strategi dan menampilkan beberapa cara dan strategi dan keterampilan yang dapat kita pelajari bersama untuk mempengaruhi orang lain dengan cara yang sederhana dan mudah dimengerti tentunya. Saya akan memberikan tips praktis yang dapat kita pelajari bersama dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari memahami kepribadian orang lain hingga mengelola konflik dengan bijak, saya akan membahas berbagai langkah yang dapat kita ambil untuk meningkatkan pengaruh kita dalam interaksi sosial, baik di komunitas kita, di keluarga kita, atau di lingkungan masyarakat kita. Jadi jika Anda ingin belajar bagaimana mempengaruhi orang lain dengan cara yang positif, tetaplah bersama kami dan mari kita mulai pembelajaran ini bersama-sama. Jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan video-video menarik lainnya tentang pengembangan diri dan keterampilan komunikasi. Ayo mulai mempengaruhi orang lain dengan cara yang positif. Mempengaruhi orang lain adalah keterampilan penting dalam kehidupan sehari-hari. Baik Anda bekerja dalam tim, menjalin hubungan personal, atau berkomunikasi dengan orang asing. Nah, kemampuan mempengaruhi orang lain ini secara positif dapat membawa manfaat yang luar biasa. Nah, dalam video kali ini kita akan belajar bersama tentang strategi dan keterampilan yang diperlukan untuk mempengaruhi orang lain dengan cara yang sederhana dan mudah dimengerti. Yang pertama perlu kita ketahui, apa itu mempengaruhi orang lain? Nah, mempengaruhi orang lain adalah kemampuan untuk mempengaruhi pikiran, perasaan, dan tindakan seseorang dengan tujuan mencapai hasil yang diinginkan. Nah, ini melibatkan penggunaan berbagai teknik komunikasi dan memahami bagaimana orang lain berpikir dan merespons. Lalu mengapa mempengaruhi orang lain ini sangat penting? Nah, kemampuan mempengaruhi orang lain memungkinkan kita untuk membangun hubungan yang kuat, mempengaruhi keputusan yang diambil, dan mencapai tujuan bersama. Nah, dalam konteks profesional, ini adalah keterampilan yang sangat dihargai dan dapat membantu memajukan karir Anda. Di samping itu, dalam kehidupan pribadi, mempengaruhi orang lain dengan cara yang positif dapat membantu kita dalam berbagai situasi, mulai dari bernegosiasi hingga membangun kerjasama yang erat. Yang kedua, kepribadian dan komunikasi yang efektif. Nah, kepribadian dan keterampilan komunikasi yang efektif merupakan pondasi utama atau dasar pokok dalam mempengaruhi orang lain, yaitu memahami kepribadian orang lain. Bagaimana caranya? Nah, setiap orang memiliki kepribadian yang unik. Mengenali dan memahami kepribadian orang lain dapat membantu kita menyesuaikan gaya komunikasi kita agar lebih efektif. Beberapa orang mungkin lebih terbuka terhadap fakta dan data, sementara yang lain lebih merespon emosi dan cerita. Nah, dengan memahami perbedaan ini, insya Allah kita dapat menyesuaikan pesan kita agar lebih relevan dan meyakinkan. Kemudian kita perlu meningkatkan keterampilan berkomunikasi. Nah, keterampilan berkomunikasi yang baik adalah kunci dalam mempengaruhi orang lain. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keterampilan berkomunikasi meliputi mendengarkan dengan penuh perhatian, menggunakan bahasa yang jelas dan terstruktur, dan menghindari asumsi yang tidak akurat, misalkan menuduh. Selain itu, mengajukan pertanyaan yang tepat dan memberikan umpan balik yang konstruktif atau yang membangun juga dapat membantu dalam membangun komunikasi yang efektif. Yang ketiga, menggunakan empati. Nah, empati ini penting, di mana empati adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang orang lain rasakan. Menggunakan empati dalam interaksi sosial dapat membantu kita membangun hubungan yang kuat dan mempengaruhi orang lain dengan cara yang lebih positif. Bagaimana cara mengembangkan empati ini? Nah, empati dapat dikembangkan dengan lebih memperhatikan dan mencoba melihat dunia dari perspektif orang lain. Hal ini melibatkan kesediaan untuk mendengarkan dengan penuh perhatian, menunjukkan minat yang tulus, dan menghargai perbedaan pandangan. Jadi istilahnya memposisikan diri Anda sebagai orang lain. Misalkan Anda melihat orang lain misalnya menegur orang lain juga di
di depan Anda. Coba posisikan diri Anda, kenapa orang lain itu menegur? Atau mungkin Anda melihat ada seorang pengemis atau orang yang meminta-minta kepada seseorang, kemudian ditolak oleh orang tersebut. Nah, coba sebelum Anda menuduh, posisikan diri Anda sebagai orang yang meminta tadi. Bagaimana kalau ditolak? Nah, di sini Anda akan mempertimbangkan penolakan terhadap orang lain, bagaimana agar penolakan tersebut tidak menyakitkan. Kemudian mendengar dengan penuh perhatian. Nah, salah satu aspek penting dari empati adalah mendengarkan dengan penuh perhatian. Ketika kita mendengarkan dengan seksama, kita memberikan sinyal kepada orang lain bahwa mereka penting, bahkan sangat penting dan merasa Anda hargai. Nah, ini memungkinkan kita untuk memahami kebutuhan dan perspektif mereka dengan lebih baik, sehingga memungkinkan kita untuk merespon dengan cara yang lebih efektif. Ingat, kalau Anda pengen dianggap penting dalam suatu pergaulan, suatu komunitas, begitu juga teman Anda. Nah, di sini juga penting bagi kita yang dari dulu di berorganisasi di sekolah, di pramuka, di OSIS, itu kita diajari bagaimana kita mendengarkan pendapat orang lain yang tidak sesuai dengan pendapat kita. Yang keempat, menunjukkan ketertarikan. Menunjukkan minat dan perhatian terhadap orang lain adalah langkah penting dalam mempengaruhi mereka. Dengan menunjukkan ketertarikan, kita dapat membangun hubungan yang lebih baik dan memperkuat pengaruh kita. Selanjutnya, memperlihatkan minat dan perhatian. Tidak hanya melibatkan mendengarkan dengan penuh perhatian, tetapi juga bertanya dengan tepat. Bertanya tentang kehidupan, minat, atau aspirasi seseorang menunjukkan bahwa kita peduli dan ingin memahami mereka lebih dalam. Hal ini menciptakan hubungan yang lebih kuat dan memungkinkan kita untuk mempengaruhi orang lain dengan cara yang lebih baik. Selanjutnya, perlu kita bertanya dengan tepat. Kenapa ini diperlukan? Nah, keterampilan yang penting dalam mempengaruhi orang lain ini, pertanyaan yang relevan dengan terarah dan dapat membantu kita memperoleh informasi yang penting dan membuka pintu untuk diskusi yang lebih dalam. Selain itu, pertanyaan juga dapat digunakan untuk merangsang pemikiran dan refleksi, memungkinkan orang lain untuk menggali lebih dalam masalah atau solusi yang dihadapi. Yang kelima, menggunakan bahasa tubuh yang efektif. Bahasa tubuh adalah komponen penting ya dalam komunikasi yang seringkali kita lupakan atau banyak orang melupakan. Nah, cara kita menggunakan gerakan tubuh dapat mempengaruhi orang lain memahami dan merespon pesan kita. Lebih dari 70% komunikasi manusia melibatkan bahasa tubuh. Ekspresi wajah, gerakan tangan, dan postur tubuh dapat memberikan informasi yang kuat tentang apa yang kita rasakan dan maksudkan. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk menyadari bahasa tubuh kita dan menggunakan gerakan tubuh yang sesuai dengan pesan yang ingin kita sampaikan. Beberapa gerakan tubuh yang dapat meningkatkan pengaruh kita meliputi kontak mata yang tegas atau eye contact, senyuman yang tulus, dan postur tubuh yang terbuka. Ini merupakan gerakan tubuh yang tepat. Hal ini dapat menghindari gerakan yang terlalu gelisah atau menutup diri dengan penting agar pesan kita dapat diterima dengan cara lebih baik. Menggunakan bahasa tubuh yang efektif dapat membantu kita membangun kepercayaan dan mempengaruhi orang lain dengan cara yang positif. Yang keenam, menyampaikan pesan dengan jelas. Ini adalah keterampilan yang penting dalam mempengaruhi orang lain. Ketika kita dapat berkomunikasi atau mengkomunikasikan ide atau gagasan kita dengan jelas, kita lebih mungkin mempengaruhi orang lain dengan cara yang diinginkan. Nah, dalam berkomunikasi penting untuk menghindari kebingungan, menggunakan bahasa yang sederhana dan menghindari penggunaan istilah teknis yang tidak dimengerti oleh audiens atau pendengar kita atau teman kita atau teman bicara kita dapat membantu pesan kita lebih mudah dipahami. Selain itu, menyusun pesan kita dengan terstruktur dan logis juga dapat membantu menghindari kebingungan. Nah, pemilihan kata yang tepat dan menyusun pesan dengan terstruktur adalah kunci ya dalam menyampaikan pesan dengan jelas. Perlunya menghindari penggunaan kalimat yang panjang dan rumit serta membagi pesan menjadi paragraf yang jelas dan terstruktur dapat memudahkan orang lain dalam memahami apa yang kita sampaikan. Jadi kita buat sealami mungkin. Kan banyak orang yang pengen dirinya dianggap pintar, dianggap intelek, dianggap berilmu dengan bahasa-bahasa yang di luar bahasa keseharian. Nah, ini perlu kita hindari. Nah, pentingnya kita memahami lawan bicara kita itu siapa.
Misalnya kita berbicara dengan adik kita, tidak mungkin kita menggunakan bahasa dengan cara berbicara dengan atasan kita, atau kita berbicara dengan orang tua kita, tidak mungkin kita berbicara dengan gaya bahasa seperti kita berbicara dengan anak buah kita. Kira-kira begitu. Nah, yang ketujuh, menggunakan bukti dan pengaruh sosial. Ini adalah strategi yang efektif ya untuk mempengaruhi orang lain. Ketika kita dapat menyajikan fakta dan data yang relevan serta memanfaatkan pengaruh sosial, kita dapat memperkuat pesan kita dan meningkatkan kemungkinan orang lain untuk menerima dan mengikuti. Hindari berbicara sesuatu, peristiwa atau berita tanpa kita mengetahui datanya terlebih dahulu. Nah, kalau lawan bicara kita lebih mengerti dari kita mesti ditertawakan. Ketika kita ingin mempengaruhi orang lain, penting untuk menyajikan bukti dan data yang relevan. Ini dapat melibatkan penelitian, riset dulu, mengungkapkan statistik yang dapat mendukung atau membagikan contoh konkret yang menggambarkan argumen kita. Nah, dengan bukti yang kuat kita dapat memperkuat kepercayaan pada pesan kita sehingga dapat diterima dengan baik oleh teman bicara kita. Pengaruh sosial di samping itu juga dapat sangat kuat dalam mempengaruhi orang lain. Ketika kita dapat membangun pengaruh sosial yang positif, orang lain lebih mungkin untuk mendengarkan dan mengikuti kita. Ini melibatkan beberapa hal termasuk membangun reputasi yang baik, memberi dukungan dan dorongan kepada orang lain, dan memanfaatkan kekuatan kebersamaan. Istilahnya kekompakan. Yang kedelapan yaitu mengelola konflik dengan bijak. Nah, konflik adalah bagian yang tidak mungkin terhindarkan dari interaksi sosial. Namun bagaimana kita mengelola konflik dapat mempengaruhi hubungan dan kemampuan kita untuk mempengaruhi orang lain. Memandang konflik sebagai kesempatan untuk pertumbuhan dan perbaikan adalah pendekatan yang sangat-sangat bijak. Ketika kita dapat mengelola konflik dengan baik, kita dapat mempengaruhi kepercayaan dan menghasilkan solusi yang saling menguntungkan. Menghindari konflik atau menyerang secara defensif ya, hanya akan merusak hubungan dan menghambat kemampuan kita untuk mempengaruhi orang lain. Beberapa strategi yang efektif dalam penyelesaian konflik meliputi mendengarkan dengan penuh perhatian, mencari pemahaman yang lebih dalam, dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Ketika kita dapat berkomunikasi dengan jujur dan terbuka, mengekspresikan kebutuhan dan harapan kita dengan jelas, serta bersedia untuk bekerja sama, kita dapat mencapai penyelesaian konflik yang positif dan membangun hubungan yang lebih kuat dengan teman kita atau sahabat kita atau dengan organisasi kita. Berikutnya yang ke-9 yaitu membangun hubungan yang kuat adalah kunci dalam mempengaruhi orang lain. Ketika kita memiliki hubungan yang saling percaya dan saling mendukung, kita dapat mempengaruhi orang lain dengan cara yang lebih efektif. Kepercayaan adalah pondasi dari hubungan yang kuat ya. Untuk membangun kepercayaan penting untuk berkomitmen pada integritas pribadi, konsistensi dan ketepatan kata, menepati janji, memegang rahasia, dan berlaku adil adalah beberapa cara untuk membangun kepercayaan yang long lasting, yang tahan lama. Di samping itu, komitmen adalah kunci dalam membangun hubungan yang kuat. Ketika kita dapat menunjukkan konsistensi dalam perilaku dan komitmen kita terhadap hubungan, orang lain akan merasa aman dan percaya pada kita. Ini dapat memungkinkan kita untuk memiliki pengaruh yang lebih besar dalam kehidupan mereka. Nah, terakhir dari saya, mempengaruhi orang lain dengan cara yang positif adalah keterampilan yang dapat dipelajari dan dikuasai oleh siapapun. Nah, dalam video ini kita telah menjelajahi berbagai strategi dan keterampilan yang diperlukan untuk mempengaruhi orang lain dengan cara yang sederhana dan mudah dimengerti. Dari memahami kepribadian orang lain hingga mengelola konflik dengan bijaksana, setiap langkah membawa kita lebih dekat untuk mencapai pengaruh yang positif dalam kehidupan orang lain. Dengan berlatih dan terus berlatih dan menerapkan keterampilan ini, kita dapat menjadi pengaruh yang kuat dan membantu menciptakan perubahan yang positif dalam masyarakat. Akhirnya, terima kasih telah menonton video saya tentang bagaimana mempengaruhi orang lain dengan cara yang positif. Saya harap Anda telah mendapatkan wawasan baru dan keterampilan yang dapat Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ingatlah bahwa pengaruh yang positif dapat membuat perbedaan nyata dalam hubungan dan komunikasi antara sesama. Saya menghargai dukungan Anda dan kesediaan Anda untuk belajar bersama saya di video ini. Jika Anda menikmati video ini, jangan ragu untuk memberikan like dan berbagi dengan teman-teman Anda. Ingatlah, setiap langkah kecil dalam mempengaruhi orang lain dengan cara yang positif. Ingat, mempengaruhi orang lain dengan cara yang positif dapat membuat perbedaan besar dalam hidup kita dan komunitas di sekitar kita.
Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.